Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Baik, di pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Namun Ibu minta anak-anak untuk mempersiapkan buku, pulpen, penggaris, pensilnya terlebih dahulu ya. Ibu juga akan menyiapkan materi-materi pembelajaran kita hari ini. Iya, Bu. Baik, udah disiapin anak-anak? Sudah, Bu. Nah, biar kita tambah semangat, Ibu akan mengajak kita bernyanyi. Tapi sebelum kita bernyanyi, Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak terlebih dahulu. Namun setelah kita berdoa, coba hari ini yang mau pimpin doa siapa? Angkat tangannya. Ayo. Ola, Bu. Ayolah, maju ke depan pimpin teman-temannya. Kita berdoa terlebih dahulu agar belajarnya dari awal pertengahan hingga berakhirnya nanti berjalan dengan lancar. Ayolah, maju ke depan, Ola. Teman-teman, marilah kita berdoa sebelum kita mulai pelajaran. Berdoa dimulai. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau masih memberikan nafas kehidupan kami pada hari ini. Sebentar lagi kami akan belajar, kiranya Engkau memberikan roh kepandaian kepada kami, serta roh kesabaran kepada kami. Amin. Terima kasih, silakan duduk Ola. Baik, Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak ya. Ya, Bu. Baik, sekarang Ibu mulai presensi ya. Ya, Bu. Yang namanya Ibu panggil, angkat tangannya, katakan hadir. Yang pertama, Lediana. Hadir, Bu. Skolastika. Hadir, Bu. Baik, coba dilihat teman kanan kirinya siapa yang tidak hadir. Satu orang, Bu, tidak hadir. Siapa, Ola? Puput, Bu. Oh, Puput. Iya, tadi juga Puput sudah izin kepada Ibu. Katanya Puput sedang sakit, makanya tidak bisa mengikuti pembelajaran. Baik, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mengajak anak-anak bernyanyi. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya Ibu mengajak anak-anak untuk bernyanyi lagu nasional. Tujuannya agar kita selalu Menumbuhkan rasa apa? Ayo, rasa apa? Ola. nasionalisme, bukan, Bu? Benar. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Siapa yang tahu angkat tangan? Tahu, Bu. Tahu. Baik, ayo anak-anak berdiri dan tepuk tangan. 1, 2, 3.
tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kira-kira ada yang sudah tahu belum kita hari ini mau belajar apa? Belum, Bu. Ibu kasih clue, kita belajar tentang tanaman, tentang hewan-hewan. Ayo apa-apa kira-kira? Rantai makanan, Bu. Benar, hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Tema 5, ekosistem. Subtema 2, pembelajaran pertama. Tujuan kita hari ini adalah untuk menemukan pokok pikiran dalam bacaan dengan tepat. Yang kedua, menjelaskan rantai makanan yang ada pada suatu ekosistem. Jadi yang dikatakan Nak Lady tadi, kita hari ini akan belajar tentang rantai makanan. Benar sekali. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mengajak anak-anak untuk berinteraksi terlebih dahulu. Nah, ini sudah Ibu siapkan kertas bacaan kita di pagi hari ini untuk berliterasi. Ibu bagikan satu-satu, nanti anak-anak gantian berdialog untuk membacanya. Siti sebagai Lediana, Udin sebagai Skolastika. Paham anak-anak? Paham, Bu. Baik, ini punya Ledi, ini punya Ola. Ayo. Baik, sebelum kita memulai membaca dialognya, Ibu akan memberi contoh atau menempelkan gambar-gambar hewan dulu terlebih dahulu di papan tulis. Bentar ya anak-anak. Nah, ini adalah gambar di bawah, gambar hewan langka. Coba tadi lihat soal bacaannya sudah Ibu kasih kan? Sudah, Bu. Nah, perhatikan gambar hewan di depan ini. Coba anak-anak perhatikan. Terlihat tidak nama-namanya? Terlihat, Bu. Nah, ini adalah hewan-hewan langka asli Indonesia. Coba yang pertama ini apa? Anoa. Anoa, benar sekali Naola. Ayo yang kedua apa Nak Lady? Harimau, Bu. Harimau, benar. Yang ini komodo, badak. Terus yang ini apa? Elang Jawa, Bu. Benar, elang Jawa ini juga sangat langka di Indonesia. Yang ini apa? Babi rusa. Benar, babi rusa. Yang ini apa ya anak-anak? Tarsius. Iya, benar. Dan yang ini orang hutan. Nah, kenapa ini bisa dikatakan hewan langka? Ayo, kenapa anak-anak? Susah ditemukan. Benar, susah ditemukan. Kenapa lagi? Karena ada banyak yang punah. Sudah banyak yang punah, benar. Nah, itu disebabkan oleh salah satu penyebabnya itu adalah berkurangnya ketersediaan makanan bagi hewan-hewan di depan ini. Makanya banyak yang punah, banyak yang diburu juga. Terus Ibu akan mengajak anak-anak untuk membaca soal cerita di bawah gambar yang Ibu kasih kepada anak-anak tadi. Sudah dibuka? Sudah, Bu. Baik, ayo coba dimulai dari Lady. Siti, menurutmu mengapa hewan-hewan tersebut menjadi langka?
Tadi Bu Guru mengatakan bahwa salah satu penyebabnya adalah berkurangnya ketersediaan makanan bagi mereka. Berkurangnya ketersediaan makanan akan mengganggu rantai makanan yang ada pada ekosistem tersebut. Apabila berlangsung lama dan terus-menerus, populasi salah satu hewan dalam rantai makanan tersebut akan berkurang. Betul juga ya, jika makanan mereka berkurang, populasi mereka pasti juga akan berkurang. Tetapi, apa sih yang dimaksud dengan rantai makanan dalam ekosistem? Mari kita cari tahu. Nah, tadi Nak Lady sudah mengatakan apa sih Nak Lady? Rantai makanan Dalam ekosistem, iya. Nah, setiap makhluk hidup itu memiliki ketergantungan antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup lainnya. Anak-anak tahu tidak? Manusia juga sangat bergantung kepada manusia lainnya. Begitu juga manusia bergantung kepada tumbuhan, tumbuhan juga saling bergantung kepada hewan. Itu yang dinamakannya rantai makanan. Nah, manusia memerlukan tumbuhan dan hewan juga. Begitu juga dengan hewan ataupun dengan tumbuhan. Sebaliknya, tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Makhluk hidup juga memerlukan tanah, udara, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Begitu anak-anak. Nah, rantai makanan itu adalah perjalanan memakan dan dimakan antar makhluk hidup. Anak-anak, jadi mereka ada yang dimakan dan ada yang memakankan. Nah, sekarang ibu punya contoh. Ini apa anak-anak? rantai Makanan, Bu. Benar, ini adalah contoh rantai makanan. Ibu akan tempelkan di depan. Maaf ya anak-anak, ibu membelakangi sebentar. Nah, ini adalah contoh rantai makanan. Ini adalah apa anak-anak? Yang pertama, iya, rumput atau padi. Yang pertama, padi dimakan oleh tikus. Benar, padi dimakan oleh tikus. Kemudian, tikus dimakan oleh ular. ular. Benar. Setelah itu, ayo apa lagi? Ular dimakan elang. Elang. Benar, ular dimakan oleh elang. Elang ini mati. Setelah beberapa hari atau beberapa waktu, elang ini mati dan diuraikan oleh makhluk pengurai, yaitu menjadi busuk dan berjamur atau bakteri. Dan ini bisa apa anak-anak? Bisa menyuburkan tanaman seperti padi atau rumput-rumputan. Nah, jika urutan peristiwa yang ibu tempelkan ini di depan itu peristiwa makanan dan dimakan dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponennya ini ada dan konsumennya lebih banyak, yaitu padinya itu tadi ya anak-anak. Jika salah satu ini tidak ada, maka terjadi ketimpangan.
Nah, agar rantai makanan terus berjalan, produsen ini tadi lebih banyak daripada jumlah konsumen kesatnya, anak-anak. Paham? Paham, Bu. Konsumen kesatnya lebih banyak daripada konsumen kedua dan seterusnya. Seperti ini disebut apa ini, anak-anak? Konsumen satu. Konsumen satu ini. Konsumen dua. Konsumen dua ini. Konsumen tiga. Konsumen tiga ini. Empat. Nah, ini dikatakan, ayo, Pengurai. benar, pengurai. Jadi ini disebut apa tadi, anak-anak? Prosedur. Produsen. Ya, ini disebut Nah, produsen, konsumen satu, konsumen dua, konsumen tiga, dan pengurai. Jadi, bisa dikatakan rantai makanan jika ini semua lengkap. Begitu, anak-anak, paham? Paham, Bu. Baik. Nah, anak-anak, kira-kira apa ya yang paling berperan besar di dalam rantai makanan ini? Ada yang tahu? Ada satu komponen yang berperan besar loh, anak-anak, di dalam rantai makanan ini. Produsen bukan, Bu? Rantai yang berperan besar dalam pengurai makanan ini ada satu komponen yang berperan besar dalam rantai makanan ini. Kira-kira ada yang tahu nggak, anak-anak? Ayo. Bukan sih, Bu. Benar, jadi pengurai ini berperan besar juga terhadap rantai makanan. Pengurai ini adalah makhluk hidup yang uraikan kembali zat-zat yang semula terdapat pada apa tadi, anak-anak? Elang yang sudah mati tadi. Jadi pengurai ini sangat berperan besar dalam rantai makanan ini. Begitu. Nah, hasil kerja pengurai ini dapat membuat penyuburan terhadap tanah, sehingga jika ditanamkan padi, padinya akan subur. Nah, contoh pengurai itu adalah apa, anak-anak? Ini apa? Bakteri atau Jamur. Benar. Baik, setelah Ibu menjelaskan tentang rantai makanan tadi, sekarang kita akan berdiskusi. Namun diskusinya akan secara berkelompok. Ola dengan teman sebelahnya dan Lady dengan teman sebelahnya. Tenang, Ibu sudah menyiapkan bahan untuk kita diskusi. Nanti diskusinya akan Ibu pandu. Ini untuk kelompoknya Ola. Dan ini untuk kelompoknya Lady. Makasih, Bu. Maaf ya. Ini untuk ujinya, hati-hati ya, anak-anak. Nah, ini double tipnya. Nanti Ibu akan menempelkan apa ini? Rantai makanan. Benar, Ibu akan menempelkan rantai makanan ini di depan dan anak-anak akan menggunting gambar-gambar yang sudah Ibu kasih dan mana yang masuk di konsumen 1, konsumen 2, dan seterusnya. Nah, cara bekerjanya itu
anak-anak tinggal menggunting dan anak-anak lihat ini kira-kira di konsumen berapa, ini konsumen 1 atau konsumen 2 atau pengurai. Seperti itu anak-anak. Setelah anak-anak gunting, anak-anak tempelkan double tip di belakangnya. Setelah itu perwakilan kelompok anak-anak maju untuk tempelkan di depan. Baik, itu yang Naola gunting gambar apa? Ayo. Burung elang, Bu. Kira-kira itu berada di konsumen berapa ya? Ketiga. Benar. Nah, yang Nak Lady guntingkan itu apa, Nak Lady? Padi, Bu. Padi itu disebut apa? Produsen. Benar sekali. Padi disebut produsen. Nanti ditempelkan double tipnya di belakang ya, Nak Lady. Iya, Bu. Udah selesai guntingnya, Bu. Iya, Padi. pinter sekali. Rapi lagi Nak Lady ini. Gimana Nak Ola, kesusahan? Susah gunting sayapnya, Bu. Lumayan. Pelan-pelan ya, harus hati-hati. Hati-hati ya Nak Lady. Iya, Bu. Itu apa yang dipotong Nak Lady? Ular, Bu. Kira-kira itu berada di konsumen berapa ya? Konsumen kedua. Benar, ternyata Nak Lady memperhatikan apa yang Ibu katakan di depan barusan ya. Iya, Bu. Yang ambil aku ya. Nah, ini yang Nak Ola potong apa, ayo? Tikus, Bu. Tikus berada di konsumen? Pertama. Benar, tikus itu adalah konsumen pertama atau nomor 1. Hati-hati ya Nak Ola. Iya, Bu. Nah, sekarang apa yang dipotong Nak Ola? Jamur, Bu, atau pengurainya. Ah, iya benar, jamur sebagai pengurai. Hati-hati. Iya, Bu. Nah, sekarang masuk di langkah apa Nak Lady? Tempel ini, Bu. Nempel double tip. tip. Iya, benar. Iya. Rapi sekali Sudah, Nak Lady ya. Nah, sekarang kelompok Naola masuk kepada tahap apa ini? Menempel, Bu. Iya, menempel. Hati-hati menggunakan gunting ya, Naola. Iya, Bu. Nah, sekarang Ibu akan menempelkan. Ibu minta tolong kepada Naola untuk bantu Ibu menempelkan di papan tulis. Ayo Naola. Ayo Nak Lady juga maju, minta tolong. Bawa guntingnya Nak Lady. Iya Bu, ini Nak Lady guntingin. Lagi Nak Lady. Sebentar ya Bu ya. Nah, ayo dilakukan.
Baik, silakan duduk Nak Lady. Nah, sekarang Ibu sudah menuliskan ada tulisannya produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan pengurai. Tadi siapa yang dapat jatahnya? Produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan pengurai, dan konsumen 3-nya. Ayo. Aku dapat produsen, Bu. Ayo, Nak Lady maju, tempelkan ke produsen. Jadi, Ditempelkan, ayo Nak kelompok Lady. kami Iya, dapat produsen, Bu. Iya. Terima kasih Nak Lady. Ayo sekarang siapa yang dapat konsumen 1? Saya, Bu. Kelompoknya Ola, baik. Konsumen 1 ya, Bu. Iya. Konsumen 1 itu apa Nak Ola? Tikus, Bu. Benar. Yang dapat konsumen 2 siapa? Kelompok kami, Bu. Iya, kelompok Nak Lady. Konsumen 2 itu apa Nak Lady? Ular. Benar, konsumen 2 itu ular. Di sini Nak Jadi Lady. kelompok kami dapat konsumen 2 yaitu ular, Bu. Iya, terima kasih. Ayo Nak Ola. Kelompoknya dapat konsumen berapa lagi Nak Ola? 3 dan pengurai, Bu. Benar, silakan ditempelkan Nak Ola. Nah, baik, terima kasih ya Nak Ola dan Nak Lady. Sekarang Ibu minta anak-anak mempresentasikan hasil diskusi tadi seperti contohnya Ibu misal. Jadi teman-teman kelompok saya mendapatkan ini dengan binatang ini gitu. Paham? Paham, Bu. Ayo Ibu minta mulai dari kelompok Nak Lady dulu. Oke, Bu. Sambil ditunjukin ya Nak Lady ke teman-temannya. Tadi kelompok Nak Lady mendapatkan bagian yang mana? Ayo silakan Nak Lady. Baik, teman-teman. Kelompok kami, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan yaitu yang pertama, kelompok kami mendapatkan padi yaitu pada produsen. Nah, untuk kelompok kami juga mendapatkan konsumen kedua yaitu ular. Baik, tepuk tangan dulu. Terima kasih Nak Lady, silakan Baik, duduk. Bu. Nah, jadi produsen itu sebagai padi. Dan konsumen 2 itu apa contohnya ya Nak? Ular. Ular. Ya, coba kelompok 2, kelompok Nak Ola, ayo. Ini Nak Ola. Teman-teman, saya perwakilan kelompok 2 itu mendapat yang pertama itu konsumen 1 ada tikus. Karena tikus itu memakan padi, jadi dia itu konsumen yang pertama. Kemudian saya mendapat konsumen ketiga yaitu burung elang. Kan nggak mungkin kalau tikus makannya tikus makannya ular, jadi elang itu makannya ular pada konsumen kedua. Iya, benar. Nah setelah itu Elangnya elang mati. benar. Elang mati, dia akan busuk karena elang kan tidak bisa dimakan Oleh jamur, jadi dia membusuk dan menjadi pengurai. iya benar. Jadi pengurainya adalah Jamur. jamur. Sedangkan konsumen 3-nya adalah Elang. elang. Benar sekali. Terima kasih anak-anak. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran yang kedua. Tapi Ibu melihat anak-anak kurang semangat, Ibu akan mengajak. Nah, sebelum memulai pembelajaran yang selanjutnya, Ibu minta Nak Lady untuk maju ke depan terlebih dahulu. Ayo Nak Lady, kita tepuk semangat. Nak Lady mengajak teman-temannya tepuk semangat agar lebih semangat lagi belajarnya. Baik, Bu. Ayo Nak Lady.
kasih tahu caranya gimana Nak Lady ke teman-temannya. Baik teman-teman, kita akan tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Baik, Sekali lagi ya. ayo. Ayo yang semangat ya teman-teman. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Terima kasih Nak Lady, silakan duduk. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang rantai makanan. Ibu punya lagu nih mengenai rantai makanan. Lagunya rantai makanan. Siapa yang tahu angkat tangan? Tahu. Baik, ayo kita mulai ya. 1, 2, 3. Di mana padi-padi saya, padi-padi saya dimakan sama tikus. Di mana tikus-tikus itu, tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati. Rantai makanan, ayo dipelajari. Terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih anak-anak. Sekarang kita akan memulai pembelajaran kedua kita, yaitu tentang wafel apa anak-anak? Ada yang tahu? Tidak, Ada yang Bu. sudah baca bukunya? Ya, jadi sekarang kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Kira-kira apa ya? Ada yang tahu kira-kira apa ya Nak Lady? Kosakata Bu. Kita akan belajar tentang ide pokok. atau Gagasan. Nah, iya benar. Ide pokok atau gagasan itu adalah, ada yang sudah tahu atau yang sudah baca tadi malam bukunya? Belum ya? Sudah sedikit Bu. Sedikit, baik. Lupa, Bu. Nah, ide pokok atau gagasan yang menjadi pokok. Yang menjadi pokok apa anak-anak? Pengembang Iya, jadi ide pokok itu adalah yang menjadi pokok pengembang paragraf. Nah, setiap bacaan pasti memiliki ide pokok yang tertuang dalam pikiran dengan mengetahui pokok pikiran yang ada. Nah, jika dapat mudah mengetahui informasi-informasi penting yang terdapat dalam bacaan yang tadi kita baca anak-anak. Sekarang Ibu akan membagikannya kembali. Sebentar ya anak-anak. Ya Bu. Nah, di paragraf 1 tadi Ibu contohkan kepada anak-anak ya. Informasi pentingnya itu adalah terdapat 5 komponen dalam rantai makanan di sawah, yaitu ada padi, tikus, ular, burung elang, dan jamur. Itu di paragraf 1. Ayo coba di paragraf 2 siapa yang menemukan? Syarat keseimbangan rantai makanan yaitu adanya seluruh komponen dalam suatu ekosistem, Bu. Jadi itu di paragraf berapa Nak Lady? Kedua, Benar. Kalau Nak Ola menemukan di paragraf berapa Nak Ola? Ketiga Bu. Apa itu? Ular memiliki peran besar dalam rantai makanan. Benar. Nah, Nak Ola dapat di paragraf berapa Nak Ola? Ketiga Bu, yaitu urai memiliki Pengurai, memiliki iya. peran besar dalam rantai makanan. Iya benar. Jadi pengurai itu adalah jamur tadi ya anak-anak yang ini. Nah, Bu, di paragraf 1, paragraf 2 dan paragraf 3 sudah kita jelaskan. Sekarang kita masuk kepada soal LKPD. Ibu akan membagikan kepada anak-anak soal LKPD kita pada pagi hari ini. Untuk Nak Lady dan Nak Ola, silakan dilihat dan dibaca panduan atasnya ya. Kemudian dikerjakan. baik Bu.
Nah, sekarang kita masuk kepada soal LKPD. Ibu akan membagikan soal LKPD punya anak-anak ya. Ini punya Nak Lady dan ini punya Nak Ola. Nah, baik. Siapa yang sudah selesai? Saya, Bu. Ayo Nak Ola maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja Nak Ola. Baik, setelah anak-anak mengerjakan LKPD, silakan perwakilan maju untuk mempresentasikan hasilnya. Sambil Nak Ola presentasi, Ibu keliling-keliling lihat kelompok di belakang ya. Saya berasal dari kelompok 2, yaitu mempresentasikan tentang pengertian tumbuhan produksi makanan-makanannya sendiri melalui fotosintesis. Jenis makanan yang diproduksi oleh tumbuhan adalah gula. Maka dapat disimpan dalam bentuk biji, batang, buah, dan akar. Konsumen 1 merupakan hewan herbivora dan pemakan tumbuhan. Makanan yang dimakan hewan tersebut akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan bereproduksi. Hanya itu yang dari kelompok saya dapat. Terima kasih. Terima kasih Nak Ola. Silakan kelompok Nak Lady. Baik Bu. Oke, kelompok kami yaitu konsumen 2 merupakan hewan karnivora yang akan memakan konsumen 31. Jadi, konsumen 31 merupakan sumber energi bagi konsumen 32 agar dapat bertahan hidup. Contohnya konsumen 32 adalah ular. Konsumen 3 memakan konsumen 32. Contohnya hewan konsumen tingkat 3 adalah elang. Pada saat konsumen tingkat 3 mati, tubuhnya akan membusuk. Pada proses pembusukan, tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Hasil penguraian ini maka akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk sumber energi makanan bagi tumbuhan seperti rumput. Baik, terima kasih Nak Lady. Silakan duduk kembali. Nah, itu tadi. Tadi anak-anak sudah mengembangkan pokok pikiran menjadi kalimat utama. Sekarang kita sudah berada di penghujung acara. Kita akan menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya Ibu akan meminta anak-anak untuk maju ke depan untuk menulis perasaan anak-anak hari ini itu seperti apa. Senang, gembira, sedih, ngantuk atau seperti apa. Ayo Nak Ola. Nah, ini perasaannya apa Nak Ola? Senang Bu, karena dapat belajar tentang hewan ekosistem sama tadi ada sedikit ngantuk. Oh iya, terima kasih Nak Ola. Sekarang Nak Lady, ayo Nak Lady. Nah, ini perasaannya apa Nak Lady? Senang Bu. Senang, ya terima kasih. Tadi kita sudah belajar tentang pengertian ekosistem, terus ide-ide pokok. Anak-anak juga sudah mengetahui. Sekarang kita akan menutup pembelajaran kita dengan doa. Ayo Nak Lady, pimpin kita dalam doa. Baik Bu. Iya. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Nak Lady. Silakan duduk anak-anak. Silakan pulang. Jangan lupa jaga kesehatannya ya anak-anak. Ya Bu. Terima kasih. Terima kasih. Nah, sambil anak-anak keluar, mari kita bernyanyi sambil salam-salaman dengan Ibu ya. Ayo